Norma yang keempat adalah tentang norma upaya minimal. Norma keempat dari norma spiritual sukses adalah norma tentang upaya minimal. Norma ini berdasarkan pada fakta bahwasannya kecerdasan alam ini berfungsi tanpa upaya dan sama sekali tanpa beban. Jadi alam ini berputar sesuai dengan ritmenya, tanpa beban, tanpa upaya apapun, dan berputar sebagaimana seharusnya. Ini merupakan prinsip tindakan minimal serta tanpa perlawanan. Sehingga dikarenakan itu merupakan prinsip keselarasan dan cinta kasih. Apabila kita berhasil mempelajari kaidah tentang upaya minimal ini, maka kita akan dapat memenuhi hasrat-hasrat, keinginan-keinginan dan impian-impian kita. Jika kita sedikit mau memperhatikan alam raya ini, kita akan dapat melihat bahwasanya nyaris tidak ada upaya yang terlibat di dalamnya. Air mengalir mencari dataran atau tempat yang lebih rendah. Angin berhembus demikian. Bahkan hujan, mereka hanya menjalankan apa yang telah menjadi titah dari Sang Pencipta. Rumput tumbuh bukan berupaya untuk tumbuh. Pohon berkembang bukan berupaya untuk berkembang. Angin berhembus bukan berupaya untuk berhembus. Air mengalir, ikan berenang. Mereka bukan berupaya untuk berenang. Kembang-kembang bermekaran, bunga-bunga mekar tanpa ada upaya untuk mekar. Burung yang bisa terbang tinggi bukan berupaya untuk terbang. Semuanya itu merupakan sifat intrinsik dan eksistensi itu yang dimiliki oleh alam raya ini. Bumi ini tidak pernah berupaya berputar mengelilingi sumbunya, mengelilingi porosnya. Karena itu sudah sifat bumi untuk berputar dengan kecepatan sangat tinggi sambil mengelilingi alam semesta ini. Matahari tidak pernah berupaya untuk memancarkan sinarnya karena itu memang sudah sifat matahari untuk memancarkan sinar. Dan sudah merupakan sifat dari kita sebagai manusia untuk menjadikan impian kita itu terwujud dalam bentuk nyata. Dengan mudah, tanpa daya upaya. Kenapa? Karena itu sudah sifat manusia. Ingin mewujudkan impiannya, untuk mewujudkan impiannya. Tanpa berupaya untuk mewujudkannya. Jadi keberadaan alam ini, apapun yang ada di alam raya ini semua berfungsi tanpa ada upaya. Mereka semua berjalan sesuai dengan sifatnya masing-masing, dengan mulus dan secara spontan, serta tanpa upaya. Jadi kecerdasan yang dimiliki oleh alam raya ini non-linier, intuitif, holistik,
serta bersifat memelihara. Apabila kita di dalam keadaan selaras dengan alam raya ini, apabila kita sudah menatap di dalam pengetahuan tentang diri yang sejati, maka kita dapat memberlakukan norma tentang upaya minimal ini. Upaya minimal adalah ketika perbuatan kita bermotivasikan cinta kasih. Sebab yang memelihara keutuhan alam adalah energi cinta kasih tersebut. Jika kita menginginkan kekuasaan dan pengendalian terhadap orang lain, maka kita cuma membuang-buang energi saja. Apabila kita menginginkan uang atau kekuasaan demi kepentingan diri kita sendiri, maka kita mengeluarkan energi untuk mengejar ilusi kebahagiaan, dan kita justru tidak pernah menikmati kebahagiaan yang ada pada saat itu. Apabila kita berupaya mencari uang hanya untuk kepentingan pribadi, kita sama saja dengan memutuskan aliran energi ke dalam diri kita sendiri. Serta ini akan mengganggu keutuhan ekspresi kecerahan alam. Tetapi apabila yang apapun yang kita lakukan didorong oleh cinta kasih, maka tidak akan ada energi yang terbuang percuma. Apabila apa yang kita lakukan ini bermotivasikan tentang cinta kasih, maka energi ini akan menjadi berlipat ganda dan berakumulasi. Energi tambahan yang kita peroleh dan kita nikmati dapat disalurkan untuk menciptakan apa saja, apapun yang kita kehendaki, termasuk apabila kita mengharapkan kekayaan yang tanpa batas. Kita dapat membayangkan ketika tubuh jasmani kita, raga kita, sebagai alat pengendali energi, dapat membangkitkan, menyimpan dan mengeluarkan energi. Jika kita mampu melakukan hal-hal itu secara efisien, maka kita dapat menciptakan kekayaan sebanyak apapun juga. Ketika perhatian terhadap ego mengkonsumsi kuantitas energi yang terbesar, jika ego merupakan rujukan batin kita, apabila kita menginginkan kekuasaan dan pengendalian terhadap orang lain atau menginginkan persetujuan dari orang lain, kita hanya menghambur-hamburkan energi yang ada di dalam diri kita. Energi itu apabila kita bebaskan, apabila kita lepaskan, tidak kita kungkung, tidak kita penjarakan, maka energi ini dapat kita salurkan kembali dan dimanfaatkan guna untuk menciptakan apa saja yang kita kehendaki. Apabila rujukan batin kita ini adalah jiwa kita, apabila kita kebal terhadap kritik dan tidak gentar terhadap setiap tantangan, maka kita dapat mengendalikan daya cinta kasih serta memanfaatkan energi secara kreatif demi pengalaman kelimpah ruahan serta sebuah evolusi. Yang terjadi selama ini adalah kebanyakan dari energi positif yang kita miliki hanya terpakai untuk mempertahankan gengsi kita. Andaikan kita mampu melepaskan sebagian dari gengsi itu, maka ada dua hal luar biasa yang akan terjadi pada diri kita. Pertama,
kita akan membebaskan energi kita dan upaya mempertahankan gagasan khayal tentang kehebatan kita. Dan kedua, kita akan memberikan cukup banyak energi bagi diri kita untuk sekilas menyaksikan keagungan hakiki dari Sang Pencipta alam semesta raya ini. Ada 3 komponen tentang norma upaya minimal yang dapat kita lakukan. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk memberlakukan prinsip berbuat lebih sedikit dan mencapai hasil yang lebih banyak. Maka komponen pertama yang harus kita miliki ada ketawakalan. Sikap menerima apa adanya. Sikap ini sama saja kita berjanji pada diri kita sendiri. Hari ini aku akan menerima segala orang, segala situasi, segala keadaan dan kejadian seperti apa adanya. Ini menunjukkan bahwa kita tahu bahwa saat ini memang sudah semestinya. Karena segenap jagat raya memang sudah semestinya begini. Ketika kita mengalami apapun, kejadian apapun, memang harus seperti itu. Ketika kita mengalami kesedihan, ya memang hari ini kita harus bersedih. Kita mengalami kegagalan, ya memang hari ini kita sudah semestinya gagal. Ketika saat ini kita terpuruk, ya memang saat ini kita harus terpuruk. Sudah semestinya seperti itu. Saat ini adalah saat yang sedang kita jalani dan kita alami sekarang ini. Ini merupakan kulminasi dari segala saat yang pernah kita alami di masa silam. Saat sekarang ini menjadi begini. Karena segenap alam semesta adalah seperti apa adanya. Ketika kita berusaha untuk memberontak terhadap apa yang terjadi saat ini, kita sebenarnya tengah berontak terhadap segenap isi alam semesta raya. Berontak terhadap keputusan Tuhan. Berontak terhadap jalan yang telah Tuhan gariskan. Maka kita berusaha mengambil sebuah keputusan bahwasanya hari ini kita tidak akan berontak terhadap segenap jagat raya. Kita tidak akan berontak terhadap Tuhan. Dengan tidak berontak terhadap apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Ini bisa dikatakan sebagai penerimaan kita terhadap saat ini bersifat total dan menyeluruh. Tidak ada keluh kesah, tidak ada protes, tidak menganggap bahwa Tuhan tidak adil dan sebagainya. Kita menerima segala hal yang terjadi pada saat ini seperti apa adanya. Tidak seperti yang Anda atau kita inginkan apa yang harus terjadi pada saat ini. Tetapi kita menerima apapun yang terjadi pada saat ini. Hal ini sangat penting untuk kita pahami. Kita boleh saja mengharapkan hal-hal lain di masa depan. Kita boleh saja memiliki harapan-harapan yang indah di masa yang akan datang. Kita boleh saja memupuk asa untuk kita perjuangkan di masa yang akan datang. Namun, untuk saat ini, untuk detik ini, kita harus menerima segala sesuatu yang terjadi seperti apa adanya.
apabila kita merasa frustasi, jengkel karena seseorang atau suatu situasi, ingatlah bahwa kita bukan bereaksi terhadap orang atau situasi itu, melainkan terhadap perasaan kita tentang orang atau situasi tersebut. Itu adalah perasaan kita, dan perasaan kita bukan merupakan kesalahan orang lain atau kesalahan situasi. Apabila kita sepenuhnya mengenali serta memahami kenyataan itu, maka kita sudah bersiap untuk bertanggung jawab atas perasaan kita. Kita dapat mengubahnya dengan cara menerima. Tidak perlu jengkel terhadap orang lain, tidak perlu merasa sakit hati terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan apabila kita sudah bisa menerima hal-hal yang baru seperti apa adanya, kita siap untuk bertanggung jawab atas situasi dan atas segala kejadian yang menurut persepsi kita merupakan itu sebuah masalah. Ini semua akan membawa kita pada sebuah komponen kedua dari norma tentang upaya minimal, yaitu berupa tanggung jawab. Apakah makna tanggung jawab tersebut? Tanggung jawab berarti tidak menyalahkan orang lain atau apapun juga atas situasi yang kita alami, termasuk tindakan menyalahkan diri sendiri. Dengan menerima keadaan ini, kejadian ini, masalah ini, maka tanggung jawab menjadi berarti kemampuan untuk secara kreatif menanggapi situasi seperti apa adanya saat ini. Semua masalah ini mengandung benih-benih peluang. Tidak ada masalah yang hadir tanpa membawa benih-benih peluang. Dan setiap masalah pasti membawa kesadaran yang memungkinkan kita untuk mengubah yang saat kita menjadi situasi atau hal yang lebih baik. Jadi apapun masalahnya, yakinlah bahwa di situ ada benih-benih peluang. Ada bibit-bibit kesempatan yang dapat kita perjuangkan untuk merubah keadaan saat ini. Begitu kita mampu melakukan hal ini, maka segala situasi yang dianggap meresahkan akan menjadi peluang bagi terciptanya sesuatu yang baru dan sangat indah. Dan segala sesuatu yang semula kita anggap sebagai perongrong, maka itu akan menjadi guru yang sebenarnya akan mengajari kita. Realitas pada hakikatnya merupakan penafsiran. Dan bila kita memilih untuk menafsirkan realitas sebagai penafsiran, maka kita dapat banyak guru di sekeliling kita, serta banyak peluang yang dapat kita kembangkan. Setiap kita menghadapi perongrong, penyiksa, guru, kawan, ataupun musuh sekalian, semua sebenarnya sama saja. Ingatkan diri kita, saat ini memang sudah seharusnya seperti ini. Hubungan apapun yang kita peroleh di dalam kehidupan kita, pada saat ini adalah tepat yang kita perlukan di dalam kehidupan kita saat ini. Di balik setiap kejadian terdapat makna yang tersembunyi. Dan makna tersembunyi itu berguna bagi perkembangan kita sendiri. Itu adalah salah satu komponen-komponen agar kita mampu mewujudkan apa yang dinamakan kaidah tentang upaya minimal. Komponen selanjutnya adalah tentang sikap tanpa pertahanan, yang berarti bahwa
kesadaran kita berada secara mantap di dalam keadaan tanpa pertahanan. Dan kita telah melepaskan rasa keharusan meyakinkan atau menjesakkan, membawa ke sudut pandang kita pada orang lain. Jika kita amati perilaku orang-orang di sekeliling kita, maka kita akan melihat bahwa boleh dibilang hampir 100% dari waktu mereka diisi dengan kesibukan mereka untuk mempertahankan sudut pandang mereka sendiri. Jika kita melepaskan perasaan kita mengenai perlunya mempertahankan sudut pandang, kita memperoleh akses ke dalam energi di dalam jumlah yang luar biasa besarnya, yang sebelumnya hal itu terbuang sia-sia. Apabila kita bersikap defensif, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan tidak mau bersikap tawakal menghadapi keadaan saat ini, maka hidup kita menjumpai perlawanan. Setiap kali kita menjumpai perlawanan, maka perlu diketahui bahwasanya kita memaksakan situasi, maka perlawanan tersebut justru akan meningkat. Janganlah bersikap kaku dan tegar seperti sebatang pohon tinggi dan kekar. Akhirnya patah dan roboh ketika dilanda oleh badai. Kita bisa bersikap lentur bagaikan sebatang rumput yang melengkung mengikuti amukan angin. Dan karena itu tetap hidup setelah badai berlalu. Janganlah kita berkeras mempertahankan sudut pandang kita apabila tidak ada sudut pandang yang harus dipertahankan. Maka kita memustahilkan kemungkinan timbulnya konflik. Jika kita melakukan hal ini secara konsisten, yaitu apabila kita menghentikan pergulatan dan perlawanan, maka kita akan dengan sepenuhnya mengalami saat ini yang merupakan anugerah. Pernah ada orang mengatakan kepada saya, masa silam itu sejarah, masa depan itu misteri, dan saat ini merupakan anugerah. Jika kita rangkul saat ini dan menjadi satu dengannya, berbaur dengannya, menikmati saat ini, kita akan mengalami percikan gairah yang berdenyut dan dalam setiap eksistensi kita. Ketika kita mulai mengalami kegairahan jiwa di dalam segala sesuatu yang hidup, sementara kita menjadi akrab dengannya, akan lahir kegembiraan, kebahagiaan di dalam diri kita. Dan kita akan menyingkirkan beban dan rintangan berat yang berupa pertahanan diri, kemarahan, dan juga sakit hati. Pada saat itulah kita menjadi riang gembira, bebas tanpa beban apapun. Di dalam kebebasan, ceria, dan bersahaja ini, hati kita akan tahu secara pasti bahwa apa yang kita kehendaki ini tersedia bagi kita, kapanpun kita menginginkannya. Sebab keinginan kita akan datang dari tingkat kebahagiaan, bukan dari tingkat kecemasan atau ketakutan. Kita tidak memerlukan alasan untuk menyatakan saja niat kita pada diri kita, dan kita akan mengalami kepuasan batin, kenikmatan, kegembiraan, keleluasaan, kebebasan dalam setiap saat kehidupan kita. Maka perlu bagi kita untuk berjanji kepada diri kita sendiri untuk menempuh jalan tanpa perlawanan. Ini merupakan jalan di mana kecerdasan alam berkembang secara spontan dan mulus tanpa upaya apapun.
Apabila pada diri kita sudah terdapat kombinasi indah dan sikap menerima, tanggung jawab, dan tanpa perlawanan, maka kita akan mengalami bahwa hidup ini mengalir selancar-lancarnya. Apabila kita tetap terbuka terhadap segala sudut pandang dan tidak berpegang kaku pada satu saja, maka impian dan hasrat kita akan mengalir bersama hasrat alam. Maka kita dapat menyebabkan niat-niat kita tersebar dengan leluasa dan menunggu saat yang tepat bagi hasrat-hasrat kita, impian-impian kita untuk mekar menjadi kenyataan. Dan kita pastikan bahwa saatnya sudah tepat. Hasrat-hasrat kita akan terlaksana. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan bagaimana agar kita memiliki atau memahami tentang kaidah-kaidah upaya minimal ini. Yang pertama, kita berusaha mempraktekkan sikap menerima. Hari ini aku akan menerima segala orang, situasi, keadaan, dan kejadian seperti apa adanya. Aku tahu bahwa saat ini memang sudah semestinya. Karena sejagat raya memang sudah semestinya begini. Aku tidak akan berontak terhadap segenap jagat raya, karena memberontak terhadap keadaan saat ini. Sikap menerimaku bersifat total dan menyeluruh. Aku menerima segala hal seperti apa adanya saat ini, dan bukan berarti memaksakan untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Dengan menerima hal-hal sebagaimana adanya, aku akan bertanggung jawab atas situasiku serta segala kejadian yang kulihat sebagai sebuah masalah. Aku tahu bahwa bertanggung jawab berarti tidak menyalahkan orang lain, termasuk menyalahkan diri sendiri atau apapun juga mengenai situasiku. Aku juga tahu bahwa setiap masalah merupakan sebuah peluang yang tersamar, dan kesiagapan terhadap peluang-peluang itu menunjukkan aku mengambil saat ini dan menjelmakannya menjadi manfaat yang lebih besar. Hari ini kesadaranku akan berada secara mantap dalam keadaan tanpa pertahanan. Akan kulepaskan rasa keperluan membela sudut pandangku. Aku tak akan merasa perlu meyakinkan atau mendesak orang lain untuk menerima sudut pandangku. Aku akan tetap terbuka terhadap segala sesuatu sudut pandang dan tidak berpegang secara kaku pada sudut pandang yang manapun. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.